Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfetastin dari kelas F5 BP 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internet dan inovasi internet. Saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah atau bagaimana internet itu muncul, tetapi mungkin lebih ke bagaimana internet itu bekerja dengan sederhana. Apa itu internet? Jadi internet itu adalah singkatan dari Interconnected Network atau Interconnecting Network. Artinya adalah jaringan yang mengkoneksikan berbagai macam penggunaan. Di sini dijelaskan internet adalah jaringan global dapat diakses oleh seluruh pengguna di dunia. Maksudnya kalau jaringan global kita nggak perlu login dulu buat masuk ke komputer tersebut untuk akses komputer tersebut. Contohnya, misalnya kita lagi nonton YouTube. Nah, kita kan nggak butuh login dulu buat bisa nonton videonya. Terus kalau kita buka Facebook, misalkan www.facebook.com. Kalau kita ada internet, kita langsung bisa masuk ke Facebook tanpa login. Loh kan Facebook harus login? Nggak gitu maksudnya. Jadi kalau mau lihat seseorang, memang kita butuh login dulu. Tetapi buat mengakses halaman tersebut, kita nggak butuh izin ke siapa-siapa. Jadi kita bisa langsung tinggal ketik facebook.com, bisa langsung masuk ke halaman facebook.com. Kita tinggal ngetik youtube.com, kita bisa langsung masuk ke youtube.com. Itulah internet, dan itulah internet, jadi bisa diakses oleh siapapun. Beda halnya dengan jaringan private. Jaringan private ini berarti adalah jaringan yang tidak bisa seluruh pengguna mengkoneksikan dirinya ke jaringan tersebut. Berarti bukan jaringan global. Contohnya apa? Misalkan sistem bank. Terus pembayaran SPP di sekolah yang sudah terkoneksikan antara kepala sekolah dengan admin, TU, dan sebagainya. Itu adalah jaringan-jaringan yang sifatnya lokal atau private, yang tidak bisa kita akses secara sembarangan gitu. Tapi kan juga emang nggak ada ya. Kalau di internet misalnya kita ketik www.smaapa.com buat ngeliat SPP gitu, kan memang nggak ada. Ya, jadi itulah perbedaan dari jaringan private dengan jaringan global atau jaringan lokal. Terus jaringan lokal itu bukan berarti jaringan yang hanya di tempat itu doang ya. Jadi kalau misalkan kita berpikir jaringan lokal itu artinya jaringan yang berada dalam satu gedung, nggak gitu. Jaringan lokal itu ada LAN atau Local Area Network, terus ada MAN, Metropolitan Area Network, itu kalau antar gedung. Terus ada WAN, Wide Area Network, itu antar daerah. Jadi antar daerah bahkan antar benua juga bisa jaringan lokal. Cuma bedanya dengan jaringan internet itu adalah pada aksesnya, bisa diakses secara bebas atau tidak, itu saja. Oke, di sini ada gambar cara kerja dari internet. Kalau kita lihat di sini ada komputer dan ada laptop juga yang terhubung melalui kabel, kemudian ada jaringan wifi. Biasanya kalau jaringan connect melalui kabel itu biasanya memakai kabel UTP, yang kabel warna putih yang biasanya buat jaringan. Terus ada router, kemudian dari router ada modem dan internet. Nah, itu sendiri. Di sini internet kita gambarkan seperti awan ya. Sebenarnya hanya buat gambaran doang, tapi internet sebenarnya ya komputer juga. Contoh, misalkan tadi kita klik akses YouTube ya. Kita ketik youtube.com, terus diketik enter, langsung ke router bawa paket data. Dari router, paket data ditransmisikan lagi ke modem, dan dari modem mengkomunikasikan kepada server di YouTube ya. Buat kasih tahu kalau komputer satu lagi ngakses YouTube gitu loh. Nah, kan biasanya YouTube waktu loading muter-muter tuh. Itu artinya YouTube sedang mengirimkan paket data. Artinya halaman YouTube yang bisa diakses. Dan biasanya kalau lagi loading halamannya muncul satu persatu. Kan ada videonya dulu, terus ada thumbnail video, terus logo YouTube, terus halaman pencarian gitu. Nggak serta-merta langsung semuanya muncul.
Tapi kalau internet kita cepat, ngebut, ya jadi langsung muncul. Internet itu sebenarnya kayak komputer juga, tapi nggak bisa kita samain kayak komputer yang kayak biasa kita lihat. Soalnya di sana komputer itu gede maksudnya itu kayak hard disk atau penyimpanannya itu sangat besar. Kalau kita lihat pusat data di Facebook di Amerika, mereka punya pusat data subkompleksnya itu seperti kompleks perumahan, terus disimpan di daerah yang dingin. Karena untuk menghemat biaya, kalau misalkan disimpan di tempat yang agak panas, nanti cepat rusak dan servernya bisa down. Ya, itulah cara kerja internet. Kita udah bahas tentang apa itu internet. Internet adalah interconnected network, artinya jaringan yang bisa digunakan atau yang mengkoneksikan antara pengguna. Secara itulah jaringan global yang dapat diakses oleh pengguna di dunia tanpa harus tersekat daerah dan lain sebagainya. Jadi servernya di Amerika pun kita masih bisa akses, contohnya Facebook gitu. Servernya di Indonesia pun kita bisa akses, contohnya kayak Internet Sehat, ya gitu-gitulah. Oke, kemudian kita masuk ke inovasi internet. Inovasi internet atau lebih kita kenal sebagai IoT, Internet of Things, adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasikan diri ke perangkat lain. IoT pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat kita lihat dimulai dari tingkat konfigurasi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau MEMS, QR code atau Quick Response Code, dan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai media atau metode komunikasi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google seperti Google Assistant, Siri dari Apple, dan Alexa dari Amazon. Kemudian tidak lupa juga di Indonesia, kita juga menerapkan beberapa banyak sebenarnya penerapan IoT. Penerapan contoh yang pertama adalah Smart City. Perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2014 silam ini menorehkan sebuah prestasi yang membanggakan. Clue adalah perusahaan yang bertanggung jawab merelasikan konsep Smart City pertama di Indonesia. Dengan banyaknya inovasi yang mereka ciptakan, tidak salah bila Clue pun meraih banyak penghargaan. Beberapa penghargaan yang diterima perusahaan ini yaitu Global Smart City Contest dari World Smart City Organization in London, Government Service Award dari The World Government Summit di Dubai, dan lainnya. Sementara itu, notable project dari Clue yaitu kotak sampah pintar dan pendeteksi polusi udara. Teman-teman bisa melihat atau mengunjungi websitenya di clue.co.id. Kemudian di sektor transportasi ada Spekun. Telkomsel bekerja sama dengan Banopolis mengembangkan bike sharing pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi NB-IoT lewat aplikasi Spekun. Bike sharing adalah sebuah konsep layanan peminjaman sepeda kepada publik dalam jangka waktu tertentu dari titik lokasi ke titik lokasi lainnya. Teknologi yang diterapkan pada ekosistem sepeda kuning atau Spekun ini di kampus UI Depok tersebut adalah peminjaman sepeda berbasis aplikasi smartphone dengan didampingi penyediaan tiang atau dock parkir berbasis radio frequency identification atau RFID yang sudah kita jelaskan tadi, sehingga sepeda hanya bisa diparkirkan pada dock parkir tersebut. Kemudian di sektor pertanian kita memiliki Hara. Jadi Hara itu adalah produk IoT yang dikembangkan untuk menangani permasalahan di sektor pertanian dan pangan. Produk dari datapod ini disiapkan untuk menanggulangi masalah potensi lahan, optimalisasi pertanian, dan mencegah pertumbuhan hama dari penyakit tanaman. Fitur utama dari produk berbasis blockchain ini antara lain ialah aplikasi smartphone untuk mengambil data, web-based analytics, dan prediksi hasil panen yang disertai rekomendasi untuk para petani. Misalnya pupuk seperti apa yang perlu digunakan. Blockchain yang terdesentralisasi dinilai dapat menciptakan dampak sosial. Databot memulai dari sektor pangan dan pertanian. Berikutnya menjalar ke sektor lainnya yang paling berdampak bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hiburan.
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi internet dan inovasi internet ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Alvestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.